bikin jaminan atau yang menyebabkan amannya kita dari kekufuran dan amannya kita dari kekalahan justru kajian ilmu ini. Karena orang-orang yang mengkaji ilmu, Allah yang akan mendukungnya dan membelanya. Kalau Allah yang membelanya, tidak akan terkalahkan. Bukan seperti mereka bilang, Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Kalau bersatunya Ahlussunnah dan Ahlul Bid'ah, pasti akan kalah. Iya tuh. Jadi bukan persatuan yang menyebabkan tidak terkalahkan. Yang menyebabkan tidak terkalahkan bukan karena banyaknya pengikut dan bersatu semuanya, bukan itu. Yang menyebabkan kemenangan adalah berjalannya mereka di atas siratal mustaqim. Yang menyebabkan mereka menang adalah keimanan yang ada pada mereka benar. Tauhid yang ada pada mereka bersih dari syirik. Sunnah yang mereka kerjakan bersih dari bid'ah. Kalau dalam keadaan seperti ini, pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ikhwani fillah azakumullah, penulis mengatakan, ini tidak sekedar menjelaskan judulnya tadi itu yang kalian sudah sama-sama paham, tapi ini sebagai nasihat, sebagai kalimat untuk mengingatkan mereka-mereka yang tidak puas dengan kajian kitab dan sunnah. Hina ra'au ta'alluq wal kufri, ketika melihat bersatunya kekuatan kafir, wan nifaq dan para munafiqin, ala diyaril muslimin, yang menyerang negeri-negeri kaum muslimin, min yaumil Andalus, dari zaman Andalusia dan Palestina, al-faqidatain, yang dua-duanya telah hilang, dirampas oleh Yahudi, ya, Andalusia dan Palestina, sampai zaman Bosnah wal Hersek, ila yaumil Bosnah wal Hersek, zamannya Bosnia dan Herzegovina, al-jarihatain, yang kedua-duanya dalam keadaan luka. Wazdadal muslimuna wahnan ala wahnin, dan muslimun bertambah lemah di atas kelemahan ketika mereka melalaikan sumber kekuatan mereka. Ketika mereka melalaikan sumber kekuatan mereka. Apa sumber kekuatan mereka? Alkitab was sunnah. Semakin jauh dari Alkitab was sunnah, semakin lemah. Semakin jauh lagi, semakin lemah lagi. Semakin ditinggalkan Quran dan Sunnah, semakin lemah di atas kelemahan. Semakin diinjak-injak oleh kufar, direndahkan, dihinakan, diusir, dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan kita tulis prinsip ini untuk mengingatkan mereka. Kenapa kau tidak puas dengan kajian kitab was sunnah? Alasannya mereka dibantai, muslim di Palestina dibunuh setiap hari, di sana dibantai, di sini dibantai. Kamu kerjanya ngaji, baca Quran, ngaji, baca tafsir, hadis. Lihat itu kaum muslimin, bangkitlah, bela mereka. Seakan-akan kalau membela mereka berarti tidak perlu ngaji, dan kalau ngaji kitab dan sunnah berarti tidak membela mereka. Seakan-akan begitu, seakan-akan dipisahkan dengan mereka, sehingga dicela terus. Orang dalam keadaan berjuang mati-matian, kamu masih kerjaannya haddatsana, bicaranya hadis, bicaranya syirik, bid'ah. Padahal justru itu sumber kekuatan. Wahanu 'ala Allahi hina sa'a dhannihim bihima, dan mereka bertambah hina di hadapan Allah ketika mereka berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka dengan kedua ilmu tadi, Quran dan Sunnah. Apa buruk sangkanya? Buruk sangkanya, ittasawwaru dha'fa atharihima fin nufus, karena mereka membayangkan, menggambarkan lemahnya pengaruh keduanya. Apa keduanya? Quran dan Sunnah. Lemahnya pengaruh kitab wa sunnah pada jiwa, kata mereka. Ini suudzon, ya.
Kalau dengan Quran, dengan hadis, itu lambat. Tidak bisa cepat membangkitkan. Karena kita butuh segera sekarang. Jadi gimana? Ya, yang langsung membangkitkan dengan cepat. Ya orasi, tidak ada lain. Ya. Sehingga isi kajiannya adalah pada tanggal 13 kemarin, pada 11 September yang lalu terjadi demikian, dan kaum muslimin dibantai di sana dan dibantai di sini, dan kejadian ini dan sebagainya. Soeharto begini, ini fotonya dan ini buktinya, ini ayatnya, ini Qurannya, Quran ini disebutkan semuanya. Sampai kamu panas membara. Hancurkan saja, bubar saja, gulingkan saja, wah ribet begitu. Pembicara gembira, ini yang lihat cepat kan, bangkitkan. Tapi kalau ngaji, sesungguhnya orang kafir itu memiliki penyimpangan. 1, 2. Qala Allah Ta'ala, qala dalam hadis, dan mereka itu demikian keadaannya. Sebagaimana dalam riwayat ini dan riwayat ini. Dalam menghadapi mereka harus begini, ini hadisnya. Malas. Ya? Padahal, justru dengan ilmu itu, amalan menjadi benar. Karena dibimbing dengan ilmu. Tapi kalau dibakar semangat saja, tanpa dikasih ilmu, maka akan rusak. Amalnya akan keliru, sesat dan salah jalan. Juga mereka menganggap wa anna da'watal masjid qasiratun an ba'til ummah illa bibut'in, dan bahwasanya dakwah di masjid-masjid itu qasirah an ba'til ummah, tidak mampu untuk membangkitkan umat. Illa bibut'in, kecuali dengan lambat sekali. La yukafi an-nashat ar-rahib al-mutanawwi' al-wasail, tidak cukup mengimbangi kegiatan-kegiatan yang dahsyat, yang bermacam-macam, cara-cara yang bermacam-macam yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari kalangan syuyu'iyun wal yahud wal nasara. Enggak bisa mengimbangi mereka. Mereka memiliki segala makar, berbagai macam cara, berbagai macam kegiatan yang dahsyat yang mereka arahkan kepada kita. Kita malah menghadapinya dengan ngaji. Enggak bisa menyaingi mereka, katanya. Ini su'udzan bihima, berburuk sangka dengan Quran dan Sunnah. Hadhihi da'wah in kana fiha haqqun fayakfi ashabuha ithman an sarafu wujuhan nash'i 'anil 'ufufi 'alal wahyaini hifdhan wa ta'alluman wa ta'lima. Anggapan ini, walaupun padanya ada kebenaran sedikit, di mana ada kebenarannya? Lambat memang. Ya, betul, memang lambat. Tidak segera, tidak cepat, tidak instan. Ya. Tetapi ketika mereka sudah mendapatkannya dengan kuat, ketika hati mereka telah mantap, susah pula untuk dirubahnya. Kalau yang tadi cepat panas, cepat pula hilang. Cepat panas, tapi cepat pula menyimpang. Tapi kalau dengan ilmu, mereka dalam keadaan semangat dengan ilmu, sehingga berbagai macam syubhat dilawan. Tidak. Karena Allah mengatakan begini. Tidak bisa. Karena hadis bilang begini. Riwayatnya ini, hadisnya ini, pemahaman para salaf demikian. Jelas. Sehingga berjalan dengan kemantapan. Tidak mudah digoyah. Nah, anggapan ini walaupun ada sedikit kebenaran, tapi cukup pembicara-pembicaranya, pelaku-pelakunya cukup mendapatkan dosa dari Allah karena memalingkan para pemuda untuk duduk di majlis-majlis mempelajari wahyi. Karena mereka memalingkan umat dari kajian-kajian ilmu, meninggalkan Quran dan Sunnah, hifdhan wa ta'alluman wa ta'liman, tidak memeliharanya, tidak mempelajarinya, dan tidak mengajarkannya. Cukup mendapat dosa besar. Ya, orang-orang tersebut dengan suudzannya itu. Wala in habasu anfusahum li ta'limin nasi dinahum, kalaupun mereka menahan diri-diri mereka untuk mengajarkan manusia agamanya, maka lihat, allama
yanza'una bi ayatin aw hadits illa tabarruk. Sedikit sekali mereka mengeluarkan hadis dan ayat, kecuali karena tabarruk saja, cari berkah saja, atau bahkan cuma untuk pantes-pantes saja. Tablik akbar masa nggak ada ayatnya? Tablik akbar masa nggak ada hadisnya? Gak enak kan? Gak pantas kan? Sebut ayatnya satu. Bahwasanya ayatnya dibaca. Walan tarda anhal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak ridha pada kalian Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikut agama mereka. Sudah, kemudian dibahas dari awal sampai akhir, isinya tentang berita koran, berita TV, berita apalagi, semuanya. Habis itu ayat yang kedua dibaca. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Baru dia bahas lagi tentang masalah semua pemerintahan, dari kesalahan yang paling kecil sampai kesalahan yang paling besar dibahas panjang lebar. 4 jam. Isinya pemerintah begini, pemerintah begitu. Dari mulai pemimpinnya tauhid sampai bawahannya kafir, 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 kafir. Dan ulama-ulamanya, kiai-kiai, ustaz-ustaznya yang tidak mau mengkafirkan mereka, munafiqin. Munafik, tidak mengkafirkan pemerintah. Dan rakyat-rakyat yang tidak mengkafirkan, maka mereka pun kafir semuanya. Itu panjang lebar, cuma satu hadisnya, ayatnya. Lah kenapa tidak kamu tafsirkan ucapan Allah tadi dengan riwayat para ulama? Tidak ditambah dengan keterangan-keterangan para salafus saleh, Ibnu Abbas misalnya, atau ditambah lagi dengan keterangan-keterangan para ulama yang sekarang masih hidup, ditambah ucapan Syekh Al-Albani, tambah ucapan lebih jelas, lebih gamblang, sehingga tafsirannya terarah, tidak seenak sendiri, tapi terarah kepada yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa فحسن ظنهم بكلامهم زهدهم في كلام الله وكلام رسوله. Atau kalau tidak, paling ringannya, paling baik sangkanya kita pada mereka, mereka itu sangat zuhud terhadap ayat dan hadis. Itu paling ringannya, ya. Husnudzonnya kita. Mungkin bukan tabarukan, mungkin bukan sekedar untuk pantas-pantas, bukan. Cuma mereka itu zuhud dalam mengeluarkan ayat dan hadis. Kalau zuhud, kalau zuhud dalam masalah dunia bagus, ya, tidak rakus. Ini zuhud dalam masalah ayat dan hadis. Sedikit aja lah, satu aja cukup, dua aja cukup. Itu zuhud. Thumma wallahi, inna ahadahum la yajid fi unshudatin minal khushu' ma yafqiduhu ma'a kalami rabbil arbab. Kemudian demi Allah, sesungguhnya salah seorang mereka bisa mendapati dalam satu unsyudah, bisa mendapati kekhusyuan yang dia tidak dapatkan bersama ucapan Rabbul Alamin, ucapan Rabbul Arbab, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk mendengarkan unsyudah, an-nasyid, ya, nyanyian-nyanyian mereka itu bisa khusyuk. Yang kalau mendengarkan Quran aja gak gitu. Coba lihat dalam acara bid'ah mereka, Palestine Day, ya, mereka bikin Palestine Day. Itu yang dikatakan oleh Syekh tadi, untuk menyaingi. Mereka punya Valentine, kita punya Palestine Day. Begitu. Harus kita berperang melawan mereka. Dianggapnya ini berjihad. Bikin acara renungan, yang dimatikan lampunya, yang dinyalakan lilin, yang diceritakan berbagai macam pembantaian di Palestina, dan kemudian dinyanyikan nasyid-nasyid, dan mereka menangis semua. Ada sangat mirip dengan acara Sima yang telah dibantah oleh Ibnu Taimiyah dulu. Ibnu Taimiyah membantah Sufi yang membuat acara-acara Sima. Apa acaranya Sima? Setelah Isya, salat Isya, mereka berkumpul. Mereka mendengarkan satu orang membacakan syair-syair.
Syairnya berisi tentang sejarah hidup Rasulullah SAW. Terus mereka tahajud bareng. Habis tahajud bareng, malamnya dilakukan lagi, menyanyikan lagi syair-syair tadi yang sangat menyayat hati, karena ucapannya ucapan syair. Kalian tahu sendiri bagaimana menyentuh hatinya menurut mereka, ya. Dikisahkan bagaimana perkara-perkara yang menyedihkan tentang akhirat dan sebagainya, sehingga mereka menangis semuanya. Tujuan utamanya nangis. Kalau belum nangis belum berhasil. Sampai nangis semua, selesai. Secara sepintas sekilas bagus kan? Bagus kan mengingatkan manusia pada Rasulnya. Tapi Imam Ahmad ketika diberitahu acara-acara seperti itu, coba aku mau tahu, karena mau menghukum itu kan lihat dulu kayak apa sih. Baik, kalau gitu tempatkan aku di rumahmu, disembunyikan di tempat yang tersembunyi, aku mau lihat apa kegiatan mereka. Maka ditaruh imam di atas tingkat 2, diparah, sembunyikan. Kemudian berdatanglah setelah Isya tokoh-tokoh sufi berkumpul dan kemudian membuat acara simaan tadi. Sampai tengah malam bertambah dahsyat, karena mereka dengan suara yang merdu dinyanyikan dan dengan bahasa Arab yang isinya adalah perkara-perkara sejarah Nabi ataupun pujian terhadap Nabi, tapi pujiannya banyak bid'ah-bid'ahnya ya. Seperti berjanji kalian itu. Oh, berjanji mereka, bukan kalian. Nah, seperti itu. Itu setelah selesai subuh, dekat subuh bubar mereka. Didatangi imam, di atas sedang menangis bercucuran air mata. Ikut nangis, terbawa. Bikinnya ikut nangis, berarti setuju. Bagaimana imam? Dalam keadaan nangis, dia mengatakan, saya berpendapat kamu untuk tinggalkan yang seperti ini. Ini walaupun dalam perkara dia bisa membuat nangis, tapi kalau dalam bid'ah, tinggalkan acara bid'ah seperti itu. Jadi ikhwan fillah a'azakumullah, kembali kepada ayat ini, kepada ucapan penulis yang mengatakan bahwasanya ada sebagian orang yang lebih khusyuk ketika mendengarkan anasyid daripada mendengarkan Al-Quran. Itu mulai terbalik, ya. Walau kanat at-tayra kanat mahsyurah ala kullun lahu awwab. Kalau saja ada burung-burung di sana, maka burung-burung akan tenang hinggap di tempatnya masing-masing, karena sedang khusyuknya mendengarkan anasyid, ya. Aina humul ladzina yu'allimuna al-Qur'an bi tafsirihi al-athari? Mana mereka-mereka yang mempelajari Al-Quran dengan tafsir athari, dengan tafsir yang dari riwayat-riwayat. Athari artinya riwayat dari asar-asar. Aina humul ladzina ahya tariqat as-salaf fi tasmi' al-hadits? Mana mereka-mereka yang menghidupkan cara-cara salaf dalam memperdengarkan hadis? Sampaikan hadis. Wastaqlil min kalam al-bashari, dan mempersedikit ucapan manusia. Mana mereka itu? Isinya dari awal sampai akhir semuanya ucapan manusia. Zuhud dalam hadis dan ayat. Ala ta'lamuna anna al-kuffar la yaqdiruna 'alaykum ma kuntum tatluna al-wahyain? Tidakkah kalian ketahui bahwa orang-orang kafir tidak akan mampu mengalahkan kalian selama kalian membaca dua wahyu tersebut? Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian taati sekelompok dari orang-orang ahlul kitab, mereka akan mengembalikan kalian setelah iman kalian menjadi kafir. Perhatikan,
Ini misi ahlul kitab. Yang Allah katakan, wahai orang beriman, kalau kamu mengikuti kebanyakan mereka, mereka akan mengembalikan kamu setelah iman menjadi kafir. Berarti itu misi utamanya, ya, misi utama mereka. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Dan bagaimana kalian akan menjadi kafir padahal dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan di antara kalian ada rasulnya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan barang siapa yang berikhtisam, berpegang dengan Allah, maka dia telah mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Perhatikan dua faedah penting. Wa fi hadha siyaqil karim faidatan. Di dalam ayat yang mulia ini ada dua faedah. Dua faedah tersebut adalah, yang pertama, al-ula asmah atba'il wahyaini minal kufri. Jaminan perlindungan bagi para pengikut dua wahyu. Apa dua wahyu? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kok Sunnah disebut wahyu juga? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Rasulnya, innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sungguhnya dia tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan Rasulullah SAW itu semuanya dengan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang Allah berikan kepadanya. Kalau saja ada yang Allah tidak setuju, Allah akan tegur. Kenapa kamu mengatakan begini? Kenapa kamu mengatakan begitu? Seperti kejadian ketika beliau mengharamkan madu untuk dirinya sendiri. Allah katakan, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan madu yang telah dihalalkan untukmu? Karena mencari ridha istri-istrimu. Sehingga sisanya dan semua yang tidak ditegur itu adalah ucapan dari Allah yang disetujui oleh Allah, ditakrir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan Quran dan Sunnah dengan wahyain, dua wahyu. Dan memang dalam bahasa Arab ada taglib namanya. Tahu taglib? Taglib itu mengalahkan sesuatu oleh sesuatu yang lain. Seperti korma dan air putih, ya, disebutnya aswadan. Apakah kamu memiliki aswadan? Apakah kamu punya aswadan? Apa aswadan? Dua yang hitam. Padahal air tidak hitam, tapi disamakan dengan korma. Ya, paham? Artinya kalah air itu dengan korma, yang dipentingkan kormanya. Korma dan temannya, ya, yaitu air putih. Demikian pula sering disebut Abu Bakar dan Umar dengan Umarain, dua Umar. Padahal satunya Abu Bakar, karena lebih dikenal dengan yang lebih disebut-sebut adalah Umar, sehingga disebut Umarain, maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Demikian pula Quran dan Sunnah disebut wahyain, ya, karena wahyu itulah yang mengalahkan atau yang lebih dominan daripada apa yang disebutkan tentang sunnah. Itu salah satu atau alasan yang kedua. Alasan yang pertama tadi, ya, karena Rasulullah SAW disebut la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kembali kepada faedah. Dua faedah yang kita dapatkan dalam ayat ini adalah, pertama, perlindungan para pengikut dua wahyu dari kekufuran. Ini faedah pertama. Diambil dari mana? Dari kalimat wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian akan jadi kafir padahal dibacakan pada kalian ayat Allah dan di antara kalian ada Rasulullah. Bagaimana akan jadi kafir? Gak bisa jadi kafir lagi kalau tetap ayat-ayat dibacakan, kalau tetap hadis-hadis Rasulullah disebutkan, akan terlindungi. Nah, qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yakni
annal kufra ba'idun minkum wa hasyakum minhu. Yakni bahwasanya kekufuran jauh dari kalian dan Allah jauhkan kalian dari kekafiran. Fa inna ayatullahi tanzil ala rasulih lailan wa nahara. Karena ayat-ayat Allah turun kepada rasulnya malam dan siang. Wa huwa yatluha 'alaikum wa yuballighuha ilaikum, dan beliau membacakannya kepada kalian dan menyampaikannya pada kalian, bahkan menerangkannya, menjelaskannya, mencontohkan bagaimana prakteknya, ya toh? Sehingga bagaimana kalian akan kafir dalam keadaan ayat terus dibacakan dan Rasulullah terus mengajarkan. Ini jaminan bagi atba'ul wahyi. Faedah yang kedua, at-tsaniyah, anna Allah Ta'ala iqtasara ala dzikri a'zami kaidin yudabbiruhu al-kuffar lil muslimin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala meringkas, hanya menyebutkan tipu daya yang paling besar saja yang diatur dan direncanakan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Apa itu? Bahwa iradatu takfirihim, keinginan mereka untuk mengkafirkan kaum muslimin. Tipu daya ahlul kitab atau tipu daya orang-orang kafir itu banyak, ya. Pengin membantai, pengin mengusir, pengin menginjak, pengin ini, pengin terus rencana-rencana mereka itu. Tapi yang paling tingginya apa? Kufur. Mereka memiliki misi yang paling tingginya, yaitu takfirihim, mengkafirkan kaum muslimin. Bagaimana? Itu keinginan yang besar dari mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat lain, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Dalam surat Al-Baqarah ayat 109 Allah berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab, sangat menginginkan. Ya, waddu itu artinya sangat menginginkan. Ahlul kitab sangat menginginkan, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, sangat menginginkan kalau bisa mengembalikan kalian setelah iman kalian menjadi kufar. Itu sangat mereka inginkan. Hasadan min 'indi anfusihim, karena kedengkian yang ada pada diri-diri mereka. Dengki mereka, hasad kepada kaum muslimin, yang penting kafir. Kalaupun kalian tidak masuk agama mereka, tidak apa-apa, yang penting kafir. Loh, kok gitu? Kenapa? Karena dengki, hasad. Apalagi ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Mereka tahu bahwa kalian itu alal haq. Mereka tahu bahwa Al-Quran itu hak. Mereka tahu bahwa Rasulullah itu hak. Mereka tahu. Tapi mereka sangat dengki, iri. Kenapa Nabi yang diutus bukan dari kalangan mereka? Kenapa Nabi yang diutus tidak dari kalangan Yahudi? Kenapa Quran diturunkan tidak kepada mereka? Itu yang membuat mereka iri dan dengki. Sehingga mereka misi utamanya bagaimana orang Islam ini jadi kafir. Bagaimana orang-orang beriman ini kafir lagi. Kalaupun tidak jadi agama Yahudi, tidak apa-apa. Melihat kaum muslimin telah tersungkur ke dalam kesyirikan-kesyirikan, penyembahan terhadap kuburan-kuburan, menyembah batu-batu, jimat-jimat, dan sudah tunduk sujud kepada jin-jin dan dukun-dukun. Itu mereka gembira, ya. Puji Tuhan, ya, gembira. Mereka tidak mementingkan kalian masuk agama mereka, enggak. Tapi bagaimana kalian kufur, itu saja. Sehingga ikhwani fiddin azakumullah, kalau Allah menyebutkan misi yang paling tingginya adalah takfir, dan Allah katakan yang paling tinggi ini tidak akan mampu, tidak akan bisa mereka selama dibacakan pada kalian Al-Quran dan Sunnah, apalagi misi-misi yang di bawahnya, ya, apalagi misi-misi yang di bawahnya. Kalau yang paling tinggi saja
Allah katakan tidak akan bisa. Disebutkan di sini, faka'annallaha yaqul, seakan-akan Allah berfirman, mahma kana makruhumul kibar, walaupun tipu daya mereka sangat besar, alladzi tazulu minhul jibal, yang bisa menggeser gunung karena besarnya, seperti ucapan Allah, wa in kana makruhum litazula minhul jibal, kalaupun makar mereka bisa menggeserkan gunung, walaupun sebesar itu makar mereka, fa inna imanakum la yazulu, tapi iman kalian tidak akan bisa digeser, tidak akan bisa disimpangkan, iman kalian tidak akan bisa digeser, ma aqamtum ala tilawatil wahyi kitaban wa sunnatan, selama kalian tetap mendirikan, menegakkan kajian terhadap wahyu, apakah kitab ataupun sunnah. Seakan-akan Allah mengatakan begitu dengan ayat tadi, dengan ucapan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh, bagaimana kalian akan kafir sedangkan ayat-ayat terus dibacakan pada kalian dan Rasulullah ada di tengah kalian. Seakan-akan Allah mengatakan, walaupun makar mereka dahsyat sedahsyat apapun, walaupun tinggi, besar, bahkan sangat besarnya sehingga bisa menggeser gunung, tapi iman kalian tidak akan bisa digeser oleh makar mereka selama kalian membaca wahyu dalam bentuk kitab Al-Quran atau dalam bentuk sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaysa hadza ghariban, dan ini tidak aneh bagi orang-orang yang meyakini dengan hatinya bahwasanya Allah telah menjadikan mu'inal hayati fil wahyi, bahwasanya Allah telah menjadikan pendukung kehidupan itu adalah wahyu, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah ajakan Allah dan Rasulnya jika dia mengajak kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian. Tentunya ya, tidak aneh dikatakan orang ini susah dikafirkan selama baca Quran dan Sunnah. Ya jelas. Karena apa? Karena dengan wahyu, dengan kitab wa sunnah, mereka akan menjadi hidup yang benar-benar hidup. Karena ada orang hidup tapi mati hatinya. Ada yang Allah katakan amwatun ghairu ahya, mati mereka tidak hidup, kata Allah. Mereka disebut oleh Allah amwat, bangkai-bangkai berjalan, orang-orang mati. Karena hatinya mati, maka mereka tidak hidup sama sekali. Sesungguhnya yang hidup itu yang mengerti mana hak mana batil, yang mengerti mana baik mana jelek, dan dikerjakan kebaikan-kebaikan al-haq, dan kemudian ditinggalkan yang jelek-jelek dan al-batil. Itu namanya hidup. Lihat ayat ini, sambutlah ajakan Allah dan Rasulnya, karena dia mengajak kalian kepada sesuatu yang membuat hidup kalian. Hidup itu ada dua macam, kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Kehidupan jasmani, ya badan ini hidup, bisa jalan, bisa bergerak. Tapi kalau rohaninya mati, hidupnya tanpa petunjuk. Karena rohaninya mati, maka dia seperti orang gila, berbicara tanpa ilmu, mendengar tanpa ilmu, berjalan tanpa ilmu, bergerak tanpa ilmu. Seperti orang gila. Perbuatan-perbuatannya tidak terbimbing oleh ilmu, ya, tidak diatur oleh hatinya, tidak diatur oleh pikirannya, jalan sendiri. Ini orang gila. Kalau hidup rohaninya, maka dirinya orang waras. Dia tidak mungkin
akan memasukkan dirinya kepada api, tidak mungkin akan memasukkan dirinya kepada kecelakaan, tidak mungkin masukkan dirinya kepada sesuatu yang akan menyengsarakan dirinya di dunia dan di akhirat. Sehat kan? Hidup hatinya. Lebih hidup lagi kalau dia mengerti bahwa jalan Islam inilah jalan yang menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Dan kalau menyimpang dari jalan tersebut akan menjerumuskan ke dalam kesengsaraan di dunia dan di akhirat kelak, akan masuk ke dalam api neraka jahanam yang membakar dirinya sampai melepuhkan kulitnya. Dan kalau nadijat juluduhum badalnaha juludan ghairaha, dan kalau sudah matang kulitnya, Allah ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqal azab, untuk merasakan azab. Mengerti, kalau saya menyimpang, saya akan seperti itu, maka dia akan hindari penyimpangan itu. Ini sehat, hidup hatinya. Maka orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka dan menolak tawaran surga adalah orang gila, tidak waras, nggak sehat pikirannya. Dia menjerumuskan dirinya dalam neraka, dan ditawarkan surga ditolak. Nggak mau saya masuk surga. Maka ikhwani fillah azakumullah, kalau ada dua kehidupan jasmani dan rohani, mana yang lebih utama dari dua kehidupan ini? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih dipentingkan? Dua-duanya butuh makan, dua-duanya butuh gizi. Badan supaya tumbuh hidup dengan sehat diberi gizi, makanan-makanan yang bergizi. Rohani juga begitu. Untuk sehat diberi ilmu, gizinya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, semakin sehat, semakin cerdas, semakin bijaksana, semakin lurus cara berpikirnya, karena diberi ilmu terus. Mana yang lebih utama? Badan sehat tapi pikiran kacau? Atau kamu dalam keadaan kurus tapi kamu dalam berpikir dengan benar, dengan bimbingan Quran dan Sunnah? Mana yang lebih utama? Disebut di sini oleh penulis, wa a'zamul hayataini hayatul qalbi, dan yang paling besar, yang paling agung dari dua kehidupan tersebut adalah kehidupan hati. Wa ahyan nas atba'uhum lil wahyi, dan yang paling hidup di antara manusia adalah yang paling mengikut terhadap wahyu. Wa huwa amanuhum minadh dhalal, dan dia yang paling aman dari kesesatan. Jadi yang paling hidup siapa? Yang paling hidup hatinya adalah yang paling ngikut terhadap wahyu, yang paling ittiba terhadap wahyu, kitaban wa sunnatan. Dan yang paling mengikut kitab dan sunnah adalah yang paling aman. Amanuhum minadh dhalal, yang paling aman dari kesesatan adalah yang paling ngikut kitab dan sunnah. Wa bihadza yadiqqu fahmuka li qouli Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahum. Dengan ini semakin jeli pemahamanmu ketika mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat setelah keduanya, kitabullah wa sunnati. Bisa paham sekarang kan? Semakin jelas pemahaman kita terhadap hadis ini. Ketika kita menerangkan tentang selamatnya atau dijaminnya keamanan mereka yang mengikuti kitab dan sunnah, maka kita paham kenapa Rasulullah berkata, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat setelah berpegang pada duanya ini. Karena dijamin nggak akan tersesat. Kitab Allah wa sunnati. Walan yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-haud, dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya menemuiku di telaga Haud. Diriwayatkan oleh Hakim dan Imam Malik, dan derajat hadis ini hasan. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal bih
illa amiltu bihi fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abu Bakar, aku tidak akan meninggalkan satu perkara pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan amalan tersebut. Tidak akan aku tinggalkan satu perkara pun yang Rasulullah mengerjakannya, kecuali pasti aku akan kerjakan. Kenapa Abu Bakar bilang begitu? Kata beliau, karena sesungguhnya aku khawatir kalau aku meninggalkan sesuatu dari sunnah beliau, aku akan tersesat. Jelaskan bahwasanya simamul aman, kendali keamanan atau perlindungan keamanan adalah dengan berpegang pada sunnah. Sampai Abu Bakar Siddiq mengatakan, satu sunnah pun gak akan dia tinggalkan, karena khawatir kalau aku tinggalkan aku akan menyimpang. Ini pemahaman salaf, ini pemahaman orang terbaik dari generasi pertama setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq. Bahwasanya berpegang dengan sunnah itu selamat dari kesesatan, selamat dari zaid. Fahada siddiqul ummati yakhsha ala nafsihi al-inhirafa 'an as-siratal mustaqim. Inilah siddiqul ummah, mengkhawatirkan dirinya. Siddiqul ummah yakni Abu Bakar Siddiq. Inilah siddiqul ummah yang mengkhawatirkan dirinya dari penyimpangan dan penyelewengan dari jalan yang lurus. In huwa farrata fi syai'in min hajjin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengkhawatirkan dirinya dari penyimpangan kalau dia meninggalkan sedikit dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma annahu kana shadidut tamassuk bima daqqa wa jalla min sunnati nabiyyi. Padahal beliau adalah orang yang paling kuat dalam berpegang pada sunnah, yang paling kuat berpegang dengan agama ini. Bima daqqa wa jalla, apakah perkara yang kecil atau perkara yang besar, dia saling atau sangat berpegang. Artinya, kalian kenal siapa Abu Bakar As-Siddiq? Orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW, orang yang paling berpegang dengan sunnah, orang yang paling beriman, yang dikatakan imannya itu kalau ditimbang dengan imannya umat ini masih berat timbangan imannya Abu Bakar. Tapi toh masih mengkhawatirkan dirinya dari kesesatan kalau meninggalkan satu saja dari sunnah. Lah kita, apakah sama imannya dengan Abu Bakar? Jauh di bawahnya beliau, di bawah beliau, di bawah tabi'in, di bawah tabi'in, di bawah para ulama, di bawah para ulama, dan di bawahnya lagi. Sudah, itu tingkatan iman. Sekarang sunnah yang kita tinggalkan, berapa sunnah yang kita tinggalkan? Kok gak takut? Kok gak khawatir dari kesesatan? Katanya penulis, terheran-heran dengan ahlul bid'ah. Kok mereka nggak takut dari kesesatan? Fa kaifa farrata wa kaifa qarrat a'yunul mubtadi'ah wa hada'at jufunuhum. Bagaimana bisa tentram mata-matanya ahlul bid'ah? Bagaimana bisa tentram, bisa terpejam kelopak mata mereka dengan tenang, padahal mereka dalam keadaan meninggalkan sunnah dan menggantinya dengan bid'ah? Kok bisa tenang? Padahal Abu Bakar khawatir, takut tersesat kalau meninggalkan satu saja dari sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok ini bisa tenang? Padahal yang ditinggalkan bukan satu, bukan dua, banyak. Wah, bukan perkara-perkara yang bersifat yang kecil, tapi perkara yang besar.
perkara-perkara prinsip. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa ketika meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dipilihlah Abu Bakar sebagai khalifah setelahnya. Maka terjadilah kemurtadan, wa kafara man kafara minal Arab. Kafirlah beberapa orang yang kafir dari kalangan Arab. Qala Umar li Abi Bakar. Maka Abu Bakar ketika jadi khalifah, Abu Bakar langsung memerintahkan pasukannya untuk perangi mereka itu sampai kembali pada Islam. Orang-orang murtad ini, perangi mereka sampai mau bayar zakat. Mereka menolak untuk bayar zakat. Muhammad telah mati, untuk apa kami bayar zakat? Kata orang Arab, orang-orang gunung, untuk apa kami bayar zakat lagi kalau sudah mati nabinya? Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan harus mereka bayar zakat. Kalau tidak, aku akan perangi mereka. Maka Umar mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Wahai Abu Bakar, bagaimana kamu akan memerangi mereka? Padahal Rasulullah bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka terlindunglah dariku hartanya dan nyawanya, dan hisabnya di sisi Allah, kecuali dengan haknya, dan hisabnya di sisi Allah.